Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Sugiri. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang database untuk aplikasi pendataan data absensi. Untuk database-nya sendiri, di sini kami menggunakan database Memphis dengan nama database-nya yang terdapat beberapa tabel. Terdapat tabel user, absensi, keluar, izin, restart, dan end rest. Di sini tabel user digunakan untuk menampung data saat user mendaftar. Nah, data ini akan digunakan untuk saat login, saat mengisi atau menginput data jam masuk, jam keluar, jam istirahat mulai, serta jam istirahat selesai, dan untuk menampung dan untuk menjadi penopang untuk data izin. Nah, selanjutnya untuk data absensi di sini dia digunakan untuk menampung data jam masuk. Keluar dia akan menampung data keluar. Rest, start dia di sini akan menampung data istirahat mulai. Dan end rest di sini dia akan menampung data istirahat selesai. Dan untuk izin dia akan menampung data untuk pengajuan perizinan atau permission. Nah, untuk relasi tabelnya dapat dilihat. Lalu untuk pemanggilannya di sini kami menggunakan package koreksi yang sudah dibuat, lalu dipanggil untuk database Memphis-nya sendiri agar terhubung dengan aplikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan Saya Ardian Putra Susanto akan membahas halaman login. Ini halaman paling awal aplikasi, yaitu login. Sini berisikan ID dan password dan button masuk dan daftar. Jika user belum mempunyai akun sama sekali, bisa menggunakan menu daftar. Tapi jika user sudah pernah punya akun, bisa menggunakan tombol masuk. Nama saya Guntur Prihandoko. Di sini saya akan melanjutkan tentang ini, yaitu daftar, yang dimana user diminta untuk memasukkan ID dan password. ID dan password ini diperlukan untuk melakukan login agar dapat mengakses ke aplikasi. Lalu apabila untuk NIP ini itu untuk data diri username. Apabila sudah selesai dan lengkap, maka akan dibuat. Jika sudah, langsung dibuat. Setelah dibuat, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Apabila akun sudah berhasil dibuat, lalu ketuk masuk untuk kembali atau untuk beralih ke halaman login. Nah, setelah user sudah melakukan pendaftaran, yaitu daftar lagi, user bisa memasukkan ID dan password yang sudah dibuat. Klik masuk. Ini lalu ada pop-up message berhasil login. Kemudian ini ada menu utama dari aplikasi kami yang berisikan check-in, check-out, rest, end rest, permission,
absence report, dan logout. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhadi. Saya akan menjelaskan halaman check-in. Pada halaman check-in ini terdapat NIP, nama, dan status. NIP, nama, dan status ini diisi dengan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Apabila pengisian semua sudah selesai, klik submit. Terus oke. Kembali. Saya juga akan menjelaskan halaman checkout. Pada halaman checkout ini sama seperti halaman check-in, diisi seperti yang tadi. Apabila sudah diisi, klik submit. Terus oke. Bedanya halaman check-in dan check-out, check-in untuk karyawan masuk dan check-out untuk keluar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Kadafi. Saya akan menjelaskan inputan RES. Dalam RES tersebut terdapat NIM dan nama. NIM tersebut kita input 20 22 435 021 37 dan nama chat Guntur Prihandoko. Kita mulai start RES. Oke, kita kembali. Sebelum kita kembali, saya akan menjelaskan tentang RES. RES adalah kita memulai istirahat. Kita kembali, kita selesai istirahat and rest. Dalam and rest kita ada NIP dan nama. NIP seperti tadi yang kita input 2022 435 021 37 dan nama Guntur Prihandoko. Setelah kita selesai, kita klik end rest. Oke. Dan end rest adalah setelah kita mulai istirahat, kita akan selesai istirahat dan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ajis dengan NPM 2022 435 2135. Di sini saya akan menjelaskan di bagian permission. Nah, ketika si user udah masuk absen, sebenarnya tidak perlu mengisi perizinan. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa aja yang ada di perizinan. Itu ada NIP, kita masukkan yang sebelumnya yaitu 137 namanya Prihandoko, tanggung jawab misalnya 1 ya, divisi 1. Nah, kalau untuk mulai dari itu adalah tanggal mulai dari izinnya. Misalkan kita bulan Juli tanggal 3 itu mulai izinnya. Nah, untuk sampainya itu terakhir izin akan tanggal 4 kita submit. Data perizinan berhasil sih. Terima kasih. Nama saya Mursyid Ali Rifki. Saya akan menjelaskan tentang halaman laporan absen. Dalam laporan absen, kita akan melihat sebuah tabel yang terdiri ada NIP, nama, divisi, tanggal, status, check-in, break start, break end, dan check-out. Data tersebut dalam halaman laporan absensi akan memperlihatkan semua user yang telah mengisi data dan akan dimunculkan di halaman tersebut. Contohnya seperti ini. Data tersebut tanggal dengan tanggal sekarang yaitu tanggal 1 bulan Juli 2025, kita akan memperlihatkan sebuah laporan absensi dengan NIP yang dengan NIP 2022 435 2137 dengan nama Guntur Prihandoko dengan divisi 1 tanggal
tanggal 1 bulan 7 tahun 2025 dengan status masuk dan jam masuk, mulai istirahat dan setelah istirahat dan jam pulang. Data tersebut yang sudah diisikan teman-teman saya akan masuk ke halaman laporan absensi ini. Nah, halaman laporan absensi ini akan muncul dengan cara pemanggilan dengan relasi dengan reference NIP dari setiap table MySQL yang sudah dibuat. Jadi kita juga bisa melihat di sini juga kita bisa melihat data sebelum yang sudah diisi seperti bulan Juni tanggal 30. Kita akan melihat, nah, di sini ada beberapa data yang sudah masuk sebelum kita coba dengan PM sekian, dengan nama asisten musik dan IP1, dengan tanggal, status jam masuk, mulai istirahat, selesai istirahat, dan jam pulang yang sudah di-input sebelumnya. Nah, di sini akan memunculkan semua user yang telah mengisi data yang sudah disimpan di table sesuai table di MySQL yang sudah dibuat. Nah, setelah kita tahu data kita bisa pencet button back untuk keluar. Dan setelah kita sudah mengisi semua komponen check-in, check-out, rest, dan permission dan laporan absensi, kita bisa klik button log off di sini untuk kembali ke halaman login.